Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Salam berakhir bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel Raden Hasil Afriadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan P3K ataupun CPNS di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman subscriber selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang berlimpah, diluluskan menjadi P3K di tahun 2022 ini. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Raden Hasil Afriadi, silahkan di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi secara cepat, aktual, dan terpercaya. Subscribe itu gratis 100%. Bapak Ibu dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, kali ini admin akan menyampaikan sebuah informasi cukup penting tentunya bagi teman-teman guru sekalian, terutama peserta P3K di tahun 2022 ini. Informasi penting adalah 4 honorer kategori ini punya jalur khusus lolos P3K 2022. Cek apakah Anda termasuk. Beredar kabar ada 4 kategori honorer yang punya jalur khusus atau prioritas lolos P3K 2022. Apakah Anda salah satunya? Simak penjelasan ini sampai tuntas. Info terbaru datang dari Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, yang menjelaskan kebijakan pengangkatan honorer jadi P3K 2022. Apakah akan ada prioritas untuk honorer dengan 4 kategori ini supaya bisa lolos seleksi ASN P3K 2022. Dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN yang dilaksanakan pada September lalu, dijelaskan ada kebijakan baru dalam pengangkatan P3K 2022. Fokus kebijakan pada rekrutmen ASN 2022 ini ialah pada bidang pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan, tetapi tidak mengabaikan jabatan yang lain. Pelamar untuk P3K Guru 2022, pemerintah akan menyeleksi berdasarkan kategori masing-masing guru honorer. Akan ada 3 kategori guru honorer yang bakal jadi prioritas dan 1 kategori pelamar umum pada seleksi P3K Guru 2022. Sesuai kategorinya, guru honorer yang terdata selaku pelamar prioritas akan diutamakan untuk mengisi lowongan ASN pada P3K 2022. Bahkan, seleksi tanpa tes bisa berlaku. Pelamar prioritas pertama ini bakal didahulukan seleksi diadakan. Setelah itu baru berlanjut ke kategori prioritas berikutnya. Bila masih tersedia formasi, demikian juga dengan pelamar umum, mereka akan dapat mengisi lowongan dengan seleksi tes. Jika masih tersedia, setelah pengisian oleh pelamar prioritas, rencananya jadwal seleksi P3K Guru 2022 yang tercantum dalam keputusan Mendikbud nomor 349/2022. Pelamar prioritas pertama akan mendapatkan penempatan di bulan Oktober. Untuk proses seleksi pelamar, prioritas kedua dan ketiga akan mendapatkan jadwal seleksi di bulan yang sama setelah selesai tahap seleksi untuk prioritas pertama. Walau begitu, rencana jadwal P3K Guru 2022 ada kemungkinan mengalami perubahan sesuai dengan arahan pemerintah. Lantas, guru honorer kategori manakah yang memiliki jalur khusus atau prioritas 1 dalam seleksi P3K 2022? Yang pertama adalah guru THK 2 lulus passing grade 2021 dan belum mendapat promosi. Itu prioritas pertama. Kemudian yang masuk kepada prioritas pertama, guru ASN lulus passing grade 2021 dan belum dapat formasi. Kemudian teman-teman guru yang sudah lulus PG dan sudah lulus passing grade. Kemudian yang keempat, teman-teman guru yang dari swasta yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 dan belum mendapatkan formasi. Guru yang masuk dalam kategori tersebut bisa mengambil nilai passing grade dari seleksi P3K 2021 untuk dipakai di tahun ini dan langsung menjadi ASN.
Sedangkan untuk kategori prioritas kedua yang merupakan tenaga honorer X kategori 2, maka berlaku penilaian kesesuaian. Penilaian kesesuaian juga berlaku bagi pelamar yang prioritas 3, di mana akan diisikan guru non-ASN di sekolah yang telah terdaftar di Depodi dengan masa kerja yang paling sedikit 3 tahun. Lalu, jika masih tersedia formasi, maka akan dilanjutkan dengan proses seleksi untuk kategori pelamar umum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pelamar umum ialah guru yang sudah lulus dari pendidikan profesi guru yang terdaftar pada Kemdikbud dan guru swasta yang terdata di Dapodik. Perlu diingat, pelamar prioritas pertama yaitu guru lulus bahasa Inggris 2001 tapi belum penempatan, maka akan kemungkinan kategori prioritasnya turun dengan berdasarkan jabatan fungsional yang dimiliki. Demikian artikel 4 kategori honorer yang menjadi jalur khusus untuk lolos P3K di tahun 2022. Namun Bapak Ibu sekalian, walaupun pemerintah ada rencana program P3K itu akan dimulai di bulan Oktober ini, namun sepertinya akan ada mengalami kemunduran. Ya. Ketika saya cek di akun resmi guru p3k.kemdikbud.co.id itu progres sampai saat ini masih dalam tahap ABK Bapak Ibu sekalian. Ini sudah hampir 1 minggu ya. Ya, sudah hampir 1 minggu, saat ini sudah tanggal 19 Oktober dan masih ada 3 tahapan yang belum terselesaikan. Artinya waktu ini akan molor tentunya sampai di bulan September atau bisa jadi melampaui tahun 2022, artinya sampai dengan tahun 2023. Kita hanya bisa berdoa saja dan mudah-mudahan teman-teman dari Panselnas, dari BKN yang terkait dengan P3K ini bisa menyelesaikan serangkaian P3K ini dengan cepat sehingga pelaksanaan P3K di tahun 2022 bisa terlaksana di bulan ini atau di tahun 2022 ini. Ini adalah harapan besar ya dari semua kalangan guru di seluruh Indonesia. Ya, tetap selalu bersabar, ikuti terus perkembangannya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi. Demikianlah informasi yang saya bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Salam pendidikan, salam rahayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.